Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran matematika wajib hari ini. Berbuku paket yang sudah kalian pegang, silakan dibuka bab 2 halaman 28 dengan materi program linear. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu program linear. Program linear adalah suatu metode pemecahan masalah untuk menentukan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum itu ada dua, ada nilai maksimal dan ada nilai minimum. Dan kedua nilai itu diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian program linear. Nah, di dalam program linear ada namanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel ini sudah kalian pelajari juga di kelas 10. Kita akan mereview apa sih pertidaksamaan linear dua variabel itu. Pertidaksamaan linear dua variabel merupakan suatu kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu maksudnya kalimat yang belum kita ketahui kebenarannya. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel memuat dua variabel yang berpangkat 1 yang memuat tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu apa saja? Ada tanda kurang dari, tanda lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Dan secara umum atau biasanya, variabel di dalam pertidaksamaan linear dua variabel itu ditulis dengan variabel X dan variabel Y. Nah, ada langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear dua variabel. Ada dua. Ada yang pertama, menentukan model matematika dari kalimat terbuka atau dari masalah yang ada. Yang kedua, menggambar grafik pertidaksamaan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, di dalam menggambar grafik ada 3 langkah penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan titik uji. Dan yang terakhir adalah menentukan daerah penyelesaian. Nah, untuk daerah penyelesaian ini biasanya berupa daerah arsiran. Oke, kita langsung masuk di contoh 2.1 yang ada di buku kalian. Silakan dibaca. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia Rp250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dia beli dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanjaan Santi tersebut? Oke, kita diinstruksikan untuk membuat model dari permasalahan 2.1 ini. Nah, setelah kita membuat model, kita akan membentuk daerah penyelesaiannya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk model matematika dari masalah di atas. Perhatikan, Santi membeli 2 barang, ada seragam sekolah dan buku. Nah, kita misalkan seragam sekolah sebagai X dan buku sebagai Y. Untuk membentuk model matematikanya, kita perhatikan, Santi membeli 2 seragam sekolah. Artinya, seragam sekolah kan tadi kita misalkan dengan X kan? Kalau dia membeli 2 seragam sekolah, kita bisa menulis 2X, artinya ada 2 seragam sekolah yang si Santi beli. Selanjutnya, Santi membeli 3 buku. Buku kan kita misalkan dengan Y nih, berarti kita bisa tulis 3Y kan? Artinya, Santi membeli 3 buku, lebih kecil dari 250.000. Artinya lebih kecil dari ketersediaan uang yang dimiliki oleh Santi. Oke, kita sudah peroleh model matematikanya yaitu 2X tambah 3Y lebih kecil dari 250.000. Model matematika sudah terbentuk, langkah selanjutnya kita menggambar grafik pertidaksamaan untuk menemukan atau untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita tentukan dulu titik potong sumbu X-nya. Kalau
kalau mau menentukan titik potong sumbu X, Y harus sama dengan 0. Nah, kita tulis untuk menentukan titik potong, pertidaksamaan yang tadi, kita menulisnya dulu di dalam bentuk persamaan. Kita tinggal ganti bentuk pertidaksamaan tadi lebih kecil dari menjadi sama dengan, sehingga sudah menjadi persamaan. Kita tulis berarti 2X tambah 3Y sama dengan 250.000. Karena Y sama dengan 0, kita tinggal substitusi ke dalam persamaan ini, sehingga diperoleh 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 250.000. 3 kali 0 itu 0, kita bisa menulis kembali 2X sama dengan 250.000. Nah, X diperoleh dengan 250.000 bagi 2, hasilnya adalah 125.000. Maka kita bisa menulis titik potong sumbu X-nya atau titik X, Y-nya adalah 125.000,0. Nah, titik potong sumbu X sudah, selanjutnya kita menentukan titik potong sumbu Y. Kalau mau menentukan titik potong sumbu Y, X harus sama dengan 0. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Ingat kembali, untuk menentukan titik potong, pertidaksamaan yang kita miliki tadi, kita membentuk dulu dalam bentuk persamaan seperti ini. Lalu karena X sama dengan 0, kita tinggal substitusi menjadi 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 250.000. 3Y sama dengan 250.000, diperoleh Y sama dengan 250.000 bagi 3. Hasilnya Y sama dengan 83.333,333 sekian. Kalau kita bulatkan, kita bisa menulis sama dengan 83.333. Oke, perhatikan tanda yang ini dibaca setara dengan. Tanda ini kan sama dengan kan? Berarti tanda yang ini dibaca setara dengan karena kita sudah bulatkan. Maka titik X, Y kita bisa tulis sebagai 0,83.333. Nah, kita sudah menentukan titik potong sumbu X. Selanjutnya kita menentukan titik uji. Nah, untuk menentukan titik uji, kita mengambil titik X, Y sebagai titik 0,0 ya. Kita ambil titik 0,0, masukkan ke dalam pertidaksamaan. Berarti 2 kali 0, 0 tambah 3 kali 0, 0 kan? 0 ditambah 0, 0. 0 lebih kecil dari 250.000. Bernilai benar. Kenapa bernilai benar? Karena benar kan? 0 itu lebih kecil dari 250.000. Nah, karena titik uji 0,0 bernilai benar atau titik uji ketika 0,0 hasilnya adalah 0 lebih kecil dari 250.000 bernilai benar, maka daerah penyelesaian dan arsiran menuju titik 0,0. Artinya berada di sebelah kiri kurva. Perhatikan, titik uji ini, kita menentukan titik uji untuk menentukan atau untuk melihat arah dari arsiran daerah penyelesaian kita. Oke, setelah menentukan titik uji, kita langsung menggambar grafiknya. Nah, ini adalah grafik penyelesaiannya. Ingat, tadi ketika kita menggambar titik potong sumbu Y, titiknya adalah 0,83 kan? Berarti sekitar berkisar di sini ya nilai 83-nya. Lalu untuk titik potong sumbu X 125.000,0 kan, berarti di sini. Lalu kita tarik kurvanya seperti ini. Nah, ingat kembali tadi karena titik uji bernilai benar, maka daerah arsiran menuju 0,0. Artinya menuju titik 0,0 ada di sebelah kiri sini. Sebelah kiri dari si kurva. Berada di titik 0,0. Menuju titik 0,0. Oke, ada trik sederhana untuk menentukan daerah penyelesaian. Kalau pertidaksamaannya berbentuk lebih kecil dari,
maka perkiraan daerah penyelesaiannya ada di sebelah bawah atau sebelah kiri dari kurva ini. Selanjutnya, kalau pertidaksamaannya berbentuk lebih besar dari, maka perkiraan daerah penyelesaiannya ada di sebelah atas atau sebelah kanan dari si kurva. Nah, untuk trik itu silakan buka di link yang ada di deskripsi dalam video ini. Nah, dari grafik ini kita bisa menulis himpunan penyelesaian seperti ini. Maka himpunan penyelesaian dari masalah 2.1 adalah X, Y, di mana pertidaksamaan 2X tambah 3Y lebih kecil dari 250.000 untuk X dan Y elemen dari bilangan real. Nah, perhatikan di buku kalian tergambar grafik seperti ini. Diperoleh daerah penyelesaiannya ada di sini, sebelah kiri daerah yang tidak diarsir. Perhatikan ada aturan atau ada tulisan kecil note di dalam buku kalian bahwa memberitahukan bahwa daerah bersih atau daerah yang tidak diarsir di dalam buku adalah daerah penyelesaiannya. Nah, untuk daerah penyelesaian itu tergantung dari kalian ya, yang mengerjakan boleh kalian arsir daerah penyelesaiannya, atau daerah yang bukan penyelesaian yang boleh kalian arsir. Nanti perhatikan di contoh link video yang ada di deskripsi video ini. Oke, perhatikan keterangan gambar di atas. Garis putus-putus bermakna untuk tanda pertidaksamaan. Garis putus-putus ini ya, ingat untuk persamaan bukan garis putus-putus. Pertidaksamaan itu untuk lebih kecil dari dan lebih besar dari, garisnya putus-putus, tetapi kalau pertidaksamaan yang berbentuk lebih kecil dari sama dengan dan lebih besar sama dengan berupa garis lurus, artinya bukan garis putus-putus. Oke, untuk pembelajaran program linear dan pertidaksamaan linear dua variabel, sekian sampai di sini. Terima kasih.